ini tuh dinamis, menantang, sekaligus sosial, khususnya di bidang komunikasi. Oke, jadi hari ini kita akan berkenalan dengan public relation, mengupas tuntas mulai dari dasar hingga contoh nyata yang dapat kita lihat seperti saat ini. Oleh karena itu, tentunya hari ini saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh narasumber kita. Bahkan kita akan kedatangan tamu spesial nih dari perusahaan besar dan terkenal sobat cakap. Oleh karena itu, mari kita sambut narasumber kita. Jadi kita sudah bersama narasumber kita yang di untuk talkshow hari ini. Yang pertama, saya kenal dulu ada saya kenal Reka. Lalu Reka Ustaz Masana. Hai. Dan juga saya ada Kak EZH. Dan tamu spesial kita yang datang dari perusahaan besar dan terkenal yaitu HRD dari perusahaan PT Telkomsel Indonesia, Muhammad Aziz Al-Ghani. Halo. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian dua sudah memberi kesempatan untuk menjadi narasumber di acara show buku bahkan jadi keren nyata yang dimana show ini akan membahas tentang pengertian public relation. Iya benar, kita akan bahas tentang public relation dulu ya. Ya, mungkin banyak teman-teman yang masih asing dengan public relation atau tidak tahu apa sih public relation itu. Nah, jadi public relation merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada pembangunan dan perbedaan hubungan positif antara organisasi dengan publik melalui komunikasi strategis dan perencanaan. Nah, selain itu juga kita perlu tahu nih apa tujuan kita mengetahui apa itu tentang public relation. Yang pertama nih, seperti menciptakan saling pengertian, membangun citra yang baik, mempromosikan produk atau layanan, serta menjaga reputasi positif dari perusahaan. Jadi public relation ini berguna untuk menjaga sisi positif dari sebuah perusahaan. Nah, public relation juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah antara perusahaan dan publiknya. Tentunya masih banyak juga fungsi, tujuan, dan manfaat dari public relation sendiri. Oke, jadi public relation ini penting ya Kak ya untuk perusahaan. Nah tadi ini ya kalau perusahaan tuh dia harus punya citra positif kan. Jadi public relation ini fungsinya lebih banyak. Nah tadi kan kita mendengar ini dari Kak Margaret pengertian dari pihak sendiri dan manfaatnya ya sahabat. Nah untuk pihak sendiri pastinya punya fungsi dan manfaatnya dong. Karena tadi kan udah dikasih tahu ya kalau pihak itu sangat amat penting buat suatu perusahaan. Jadi kita akan dengar langsung oleh Kak Mawar. Terima kasih kesempatannya buat kalian. Jadi ada kan juga punya fungsi yang penting ya Mbak ya. Jadi kayak itu untuk manajemen aplikasi, terus bisa membantu perusahaan untuk memahami apa yang dilakukan sama publik. Terus kayak apa sih yang dikembangkan saat ini, terus kali komunikasi apa yang kita gunakan. Kita juga berfungsi sebagai alat persuasi yang etis. Yang artinya itu berbagai program kayak kampanye, terus kegiatan sosial. Nah, PR juga membangun cara pandang publik terhadap perusahaan dan perusahaan. Jadi dia tuh lebih kayak membangun dan hubungan positif gitu. Oke, keren banget ya. Jadi dia itu bukan cuma sekadar kayak hubungan doang atau cuma sekedar ternyata banyak juga ya Kak peran PR itu dalam suatu perusahaan. Nah kalau untuk manfaat sendiri gimana ya Om? Manfaatnya juga penting loh teman-teman. Jadi dia tuh bisa untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi ibaratnya itu kayak nyawa di sebuah organisasi. Jadi kalau reputasinya bagus dan kepercayaan publik terhadap perusahaan itu juga bagus. Terus selain itu juga PR membantu membangun hubungan jangka panjang kayak dari berbagai pihak mulai dari pelanggan, media, komunitas sampai depan-depan. Dan yang paling krusial, PR itu juga untuk mencegah dan menangani krisis. Jadi kalau misalnya kayak muncul hal yang negatif atau kesalahpahaman, jadi PR itu bisa langsung turun tangan gitu untuk ngasih klarifikasi, terus
wah keren banget ya sebagai cakap. Jadi kita makin tahu nih kalau ternyata PR itu bukan hanya sekedar bagian dari bidang komunikasi ya. Jadi PR itu sangat amat penting untuk gimana suatu perusahaan itu dilihat, dipercaya, dan diminati oleh masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai strategi dan teknik PR supaya sobat cakap bisa membayangkan gimana PR itu bekerja profesional di suatu perusahaan ya. Nah, kita akan dengan bicara langsung dari Kak Eza. Strategi dan teknik PR modern. Strategi PR harus dinamis dan terintegrasi, menghubungkan metode tradisional, media, dan pendekatan digital yang cepat dan interaktif. Strategi teknik PR ada 3, media dan press release, melibatkan penyebaran informasi resmi kepada media massa. Tujuannya adalah memperluas jangkauan berita dan membangun kredibilitas melalui pihak ketiga. Yang pertama menggunakan press release yang terstruktur, yang kedua mengadakan konferensi pers dan media berbentuk jurnalis. Kedua, editor dan sponsorship. Teknik ini bertujuan menciptakan pengalaman langsung dan membangun hubungan emosional dengan publik melalui acara yang berkesan. Yang pertama, mengorganisir acara khusus, seminar pameran. Yang kedua, corporate social responsibility atau CSR dan kampanye sosial. Dan ketiga, dukungan finansial melalui sponsorship untuk citra positif. Dan ketiga, digital dan influencer marketing. Pendekatan di era digital yang menjangkau audiens secara lebih luas, cepat, dan personal melalui platform online. Yang pertama, mengelola media sosial, website, dan blog. Yang kedua, konten kreatif yang menarik dan relevan. Dan ketiga, kerjasama dengan influencer untuk meningkatkan awareness. Ini misalnya. Berikan ya tadi strategi dan teknik PR yang sering dipakai di beberapa perusahaan. Jadi kita akan lanjut ngobrol dengan spesial kita nih sobat cakap dari Telkomsel Indonesia dengan Kak Danis ya Kak. Oke, untuk Kak Danis, gimana sih Kak biar perusahaan Telkomsel itu kan udah terkenal di sebesar ini ya. Nah kira-kira perjalanan PR-nya ngapain nih Kak? Bisa kasih bisa skill dari kita nggak? Baik Kak, jadi di sini ya PR ini bukan komunikasi antara Telkomsel sama kita sebagai pelanggan. Tujuannya sih satu ya Kak, biar jelas dimari bagus dan semakin percaya. Nah, untuk penelitian dari Kak Danis sendiri nih kan Kak sebagai HRD, jadi pasti juga udah banyak lah yang dilihat dari progres perusahaan Kakak sendiri. Untuk strategi dan strategi impact perusahaan Telkomsel ini boleh dikasih tahu nggak Kak? Kira-kira gimana? Jadi kita ada 3 poin utama yang penting banget kita yang dilakukan oleh media kita agar perusahaan ini makin oke. Yang pertama, berarti media relasi. Mereka dalam kerjasama dan hubungan baik sama media massa dan pers. Ini tujuannya biar apa sih? Tujuannya biar supaya informasi-informasi penting kita itu tercapai tersebar kemana-mana. Yang kedua, jalani hubungan internal dan eksternal. Mereka pastikan hubungan sama karyawan dan semua customer itu harmonis, contohnya kayak saling menguntungkan gitu lah. Dan kemudian yang ketiga, kendalikan besar. Mereka super hati-hati banget dalam memberikan asupan kepada sosial media. Contohnya mereka sangat hati-hati agar supaya Telkomsel ini citranya semakin baik. Berarti ya ternyata jadi tadi itu strateginya dipakai pertama ada
benar banget tuh Pak. Krisis itu kan pasti ada ya Pak. Dan yang paling penting ya, dan yang paling memorable adalah gangguan jaringan internet skala nasional di waktu 2021 yang lalu. Mungkin itu karena ada masalah di kabel laut kita ya Pak. Jadi waktu itu kabel laut kita putus sehingga banyak pengguna Telkomsel itu kehilangan jaringannya. Mungkin kalau sekalian yang menggunakan Telkomsel merasakan mungkin ya. Nah seperti itu Pak. Bener banget Kak, jadi waktu itu kan kita juga ngerasain ya, dan itu pasti benar-benar heboh. Nah tapi hebatnya Telkomsel ini sigap langsung memberikan layanan mereka ya, jadi strategi yang dipakai untuk menghadapi itu apa sih Kak? Nah jadi kuncinya itu ada dua ya Pak ya, yaitu transparansi total dan tindakan nyata. Yang pertama, kita tidak menangkal masalah. Kemudian kita langsung keluarkan klarifikasi kita lewat media dan media sosial kita. Tujuannya apa sih? Nah, kita menjelaskan di situ sebabnya apa, kemudian apa kendalanya dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kita fokus ke tindakan. Tim teknisi kita bekerja selama 24 jam dan tim PR kita melakukan konfirmasi kepada sosial media secara real dan terus-menerus. Dan yang paling penting nih Kak, kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita. Mungkin kita bertanggung jawab. Kedua, kita fokus ke tindakan. Tindakan yang pertama, kita mengerjakan selama 24 jam. Dan tindakan yang kedua, kita memberikan update secara real time. Daripada kita janji, kita tunjukkan saja hasil kerja keras kita. Dan yang paling penting, kita berikan kompensasi atau solusi yang nyata kepada pelanggan kita yang terkena dampak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kita. Itu sih kayak Oke, jadi